Nah, bicara soal utang, tahukah Anda kalau hingga Maret 2023 kemarin, utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 7.800 triliun rupiah. Bahkan jika dihitung-hitung dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia, per kepala ini menanggung utang luar negeri masing-masing adalah 28,8 juta rupiah. Anda di rumah sedang menyaksikan ini? Halo Studio Lovers, selama ini termasuk memasuki tahun politik menuju Pilpres 2024 mendatang, utang pemerintah selalu menjadi isu yang seksi dan sering digoreng di ranah politik. Banyak pihak memberikan komentar bahwa jumlah utang pemerintah telah mengkhawatirkan dan meragukan kemampuan pemerintah untuk membayarnya. Namun, perlu diketahui nih Studio Lovers, dalam melakukan dan mengelola utang atau pinjaman, pemerintah memiliki aturan, yakni melalui undang-undang, best practice, dan prinsip kehati-hatian atau prudent. Hal penting juga yang perlu diketahui bahwa utang dipakai untuk mendukung pembangunan nasional, disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI saat membahas dan menetapkan APBN. Nah, kira-kira berapakah utang Indonesia saat ini? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Situasi utang Indonesia. Studio Lovers, per 31 Mei 2023, jumlah utang Indonesia telah mencapai 7.787,5 triliun rupiah. Nah, bisa dikatakan jumlah utang Indonesia ini terus menanjak dari tahun ke tahun. Untuk dua era pemerintahan terakhir, yakni di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, di mana di era Presiden Jokowi utang Indonesia naik sekitar 5.000 triliun sejak tahun 2014. Di mana di tahun 2014 lalu, jumlahnya hanya mencapai 2.608 triliun rupiah. Itu tandanya dalam 9 tahun terakhir, utang Indonesia naik 3 kali lipat. Sementara di era pemerintahan Presiden SBY pun terjadi peningkatan jumlah utang negara dari yang tadinya hanya 1.294 triliun rupiah di tahun 2004, menanjak naik sekitar 2 kali lipat menjadi 2.608 triliun rupiah pada tahun 2014. Kalau dilihat dari polanya nih Studio Lovers, jumlah utang negara amat jelas semakin naik. Komponen-komponen utang negara. Studio Lovers, apa sajakah komponen utama utang negara? Apa semua utang negara ke luar negeri? Sebenarnya nih, negara Indonesia ini berutang kepada siapa? Nah sekarang, ayo lihat laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada edisi Juni 2023. Sekarang, dari 7.787 triliun rupiah utang negara, ternyata 6.934 triliun rupiah atau sekitar 89,4% diantaranya berasal dari penjualan surat berharga negara atau SBN dan hanya 829 triliun rupiah atau sekitar 10,6% yang berupa pinjaman luar negeri. Dari sini bisa dilihat bahwa komponen utang negara Indonesia ternyata mayoritas bukan pinjaman ke luar negeri, tetapi justru dari penjualan SBN. Lalu apakah itu SBN Studio Lovers? Bagi kamu yang belum tahu, SBN adalah surat berharga negara yang dijual mayoritas ke masyarakat Indonesia dan dirilis di beberapa bulan sekali. Mulai dari ST, ORI, SBR, SUKUK, obligasi, FR, dan lain-lain. Nah pertanyaannya nih, siapa sajakah yang membeli SBN di Indonesia? Nah bisa dilihat laporannya di website resmi pertanggal 6 Juli 2023. Di sini terlihat jelas bahwa 31,2% SBN Indonesia dimiliki oleh perbankan, 17,3% dimiliki oleh Bank Indonesia, 20,6% dimiliki oleh manajer investasi, asuransi, dan dana pensiun, 6,6% dimiliki oleh individu, dan hanya 14,4% yang dimiliki oleh pihak asing. Termasuk 4% dimiliki pemerintah dan bank sentral asing. Jadi bisa dikatakan nih Studio Lovers, bahwa utang negara dari entitas dalam negeri sendiri sekitar 84,6% dan luar negeri hanya 15,4%. Indikator menghitung utang negara. Studio Lovers, kira-kira apa utang 7.700 triliun rupiah ini masih dikatakan sehat dan untuk apa juga negara mengutang sebanyak itu? Nah, salah satu indikator yang cukup akurat adalah dengan membandingkan utang sama GDP atau PDB.
Dengan membandingkan sama GDP, bisa dilihat perbandingan utang negara dengan kemampuan produktivitas negara secara keseluruhan. Indikator ini dinamakan Debt to GDP, perbandingan utang dengan PDB. Jadi, makin besar angkanya artinya utang itu semakin tidak sehat, dan semakin kecil angkanya artinya utang itu makin sehat. PDB Indonesia sendiri nih Street Lovers ada di angka 19.588 triliun rupiah dengan utang sekitar 7.781 triliun rupiah. Maka rasio utang negara terhadap GDP sebesar 37,85%. Apakah rasio ini masih bisa dikatakan sehat? Jawabannya bisa banyak nih Street Lovers. Pertama, angka ini masih di bawah batas maksimal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 60% dari PDB. Kedua, kalau membandingkan pada negara dengan ekonomi yang mirip Indonesia, katakanlah dengan negara-negara G20 lainnya, rasio utang negara Indonesia bisa dibilang masih cukup kecil. Namun kalau dilihat dari trennya, rasio utang Indonesia bisa dikatakan terus meningkat lumayan signifikan. Menurut Trading Economics, rasio utang Indonesia terhadap GDP dari tahun 2013 sebesar 24,9%, tahun 2014 sebesar 24,7%, tahun 2015 sebesar 27%, tahun 2016 sebesar 28%, tahun 2017 sebesar 29,4%, tahun 2018 sebesar 30,4%. Tahun 2019 sebesar 30,6%, tahun 2020 menanjak naik sebesar 39,8%, tahun 2021 sebesar 41,2%, dan tahun 2022 lalu sebesar 40,9%. Padahal kalau dilihat tren pasca krisis moneter nih sejak tahun 2000 sampai 2012, tren rasio utang Indonesia terus menurun. Nah, ada satu indikator lagi nih Street Lovers yang menarik untuk menilai kondisi utang negara. Namanya Debt to Service Ratio atau perbandingan utang dengan penerimaan ekspor. Rasio ini membandingkan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri dan penerimaan ekspor. Semakin besar angkanya, semakin jelek nih kondisi utang negara. Sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka makin sehat utang negara. Dari data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, rasio utang terhadap penerimaan ekspor terus mengalami penurunan selama 9 tahun terakhir. Artinya nih, Studi Lovers, kondisi utang semakin sehat. Itu artinya beban pembayaran cicilan dan bunga utang terus mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan ekspor negara kita. Kira-kira kenapa ya trennya semakin sehat nih Studi Lovers? Nah, yang pasti pemerintah terus menurunkan porsi utang luar negeri dan hanya memperbanyak utang ke dalam negeri lewat penjualan SBN. Jika dilihat dari nota keuangan APBN tahun 2023, pemberian SBN dari 3.656 triliun pada tahun 2018 naik pesat menjadi 6.301,9 triliun per Juni tahun 2022. Sementara pinjaman luar negeri angkanya cenderung begitu-begitu saja. Sejak tahun 2018 sebesar 803,1 triliun, tahun 2019 sebesar 761,6 triliun, tahun 2020 sebesar 845 triliun, tahun 2021 sebesar 806,2 triliun, dan tahun 2022 lalu sebesar 806,3 triliun. Bisa dikatakan kenaikan utang Indonesia yang terkesan tinggi ini sebenarnya didominasi sama penerbitan SBN setiap tahun, alias utang ke rakyat dan institusi keuangan dalam negeri sendiri, bukan utang ke luar negeri. Dengan begini Studi Lovers bisa dilihat bagaimana usaha pemerintah untuk menjaga dua jenis resiko. Yang pertama, resiko fluktuasi nilai mata uang yang membuat nilai utang menjadi semakin mahal. Kedua, resiko capital outflow yang membuat aliran dana keluar terus-menerus ke luar negeri untuk membayar utang bersama bunganya. Dengan memperbanyak porsi pembiayaan lewat SBN, negara bisa terhindar dari resiko utang yang semakin menumpuk karena kurs dolar yang juga semakin naik. Di lain sisi, negara tetap berusaha menjaga perputaran uang supaya tetap berputar di negara sendiri. Nah, kira-kira begitu ya penjelasan ringkasnya Studi Lovers. Akhirnya Studi Lovers, itulah informasi tentang utang negara Indonesia. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!